Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 8 September 2024. Kita patut bersyukur bahwa kita masih boleh menikmati pagi yang indah ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih kita rasakan di hari ini. Dan sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita, kesibukan kita, bahkan seluruh tanggung jawab kita di hari ini, mari luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama dari Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan pasal 12 ayatnya yang kedua. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhususnya untuk saat ini, Engkau boleh menjaga kami sepanjang peristirahatan kami, dan kami boleh menikmati nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami saat ini. Dan sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu, tuntunlah kami, bimbinglah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya di dalam langkah kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibrani 11 ayat 29, firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Dan karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka,
Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu karena iman. Karena iman. Bacaan ini membicarakan iman para leluhur kepada Allah. Karena iman. Demikian kata penulis Ibrani, semua orang yang telah disebutkan namanya itu mampu bertahan dalam kehidupan mereka dari semua ancaman hidup. Kalau kita perhatikan Ibrani 11 ayat 29 sampai 37. Karena iman mereka kepada Allah, dunia yang fana ini bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Nah, pada bagian tersebut penulis Ibrani sangat memuji iman para pendahulu. Semua orang beriman di dalam bacaan disebut sebagai saksi-saksi iman yang bagaikan awan mengelilingi orang percaya. Mereka semua menjadi teladan bagi pembaca surat ini, juga kepada kita, agar kian tekun dalam perlombaan yang tengah kita hadapi. Ketekunan itu mewujud dalam penanggalan semua beban dan dosa. Lebih daripada itu, nasihat penulis Ibrani bermuara pada nasihat yang memusatkan hidup beriman kepada Yesus, Sang Perintis iman, sekaligus yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kata tertuju dalam bahasa Yunani adalah aporao, yang berarti mengalihkan pandangan dari sesuatu yang lain kepada satu hal saja. Dalam hal ini, Yesus Kristus. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua saksi iman yang telah disebutkan pada pasal 11 mampu bertahan dalam beratnya perjalanan iman mereka, karena mereka memalingkan pandangan hanya kepada satu titik, yakni Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, pesan yang diarahkan kepada kita hari ini adalah bahwa beriman berarti memusatkan perhatian kita pada Kristus. Pemusatan itu membuat kita terus terjaga pada apa yang kita rindukan di dalamnya. Sebab iman yang demikianlah yang menguatkan kita ketika kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, dan juga menjadi harapan ketika semua tampak hilang.
menjadi syukur dan sukacita kala kita lemah. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terkhususnya saat ini ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya firman-Mu ini mengajarkan kami untuk tetap teguh dalam iman kami, memfokuskan pandangan kami kepadamu, sehingga dalam berbagai pergumulan persoalan yang kami alami, kami tetap merasakan kehadiran-Mu, bahwa Engkau betul-betul ada menopang kami dan menolong kami. Oleh karenanya itu ya Tuhan, dari firman-Mu ini, kiranya iman kami semakin kuat, tidak goyah, dan tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami, tanggung jawab kami. Kiranya Engkau menuntun kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjalani berbagai tanggung jawab kami, hari-hari kami, dengan penuh sukacita, dan boleh merasakan kehadiran-Mu dan tuntunan-Mu. Dan kiranya apa yang kami kerjakan, itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk setiap keluarga kami, dalam berbagai tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka. Berkatilah dan tuntunlah mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Taman Rea, dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan anak-anak mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Dari semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkaulah yang mengenal mereka semua. Berkatilah mereka, jagalah mereka, berikan mereka kekuatan, dan sertailah mereka dalam proses mereka, sehingga hari-hari mereka boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan mereka. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, campur tanganlah dalam proses pemulihan mereka, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis yang bekerja. Engkaulah yang menyatakan kuasa-Mu di dalamnya, sehingga dari semuanya ya itu ya Tuhan, mereka boleh pulih kembali dan boleh beraktivitas dengan baik, dan tentunya kembali untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami dalam duka cita mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, hadir menyatakan penghiburan yang sejati, mengubah duka cita menjadi sukacita, menyatakan ketulusan kasih-Mu, sehingga mereka pun boleh kembali bersukacita dan boleh percaya bahwa kasih-Mu, ketulusannya ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka. Adalah bersama-sama dengan mereka, temanilah mereka, berkatilah hari-hari tua mereka,
sebab sekalipun fisik mereka sudah melemah, tetapi iman mereka tetap teguh kepadamu. Ya Tuhan, nyatakanlah sukacita di tengah-tengah hari tua mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih, tuntunanmu dan penghiburanmu ada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, berkatilah dan bimbinglah kami, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 8 September 2024. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan terus memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.